salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti dari jurusan PG PAUD kelas non-reguler 3. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan berhubungan dengan PAUD. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Lili Yuntina MPD. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama-sama mengenai kebijakan berhubungan dengan PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggara pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Sejak saat itulah perkembangan pendidikan usia dini tumbuh dengan pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas pelayanan pendidikannya. Pendidikan usia dini tidak hanya terbatas pada taman kanak-kanak sebagai pendidik prasekolah formal, tetapi mencakup kegiatan lainnya, seperti bermain, tempat penitipan anak, kemudian pendidikan anak usia dini, dan sejenis lainnya. Kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan di usia dini mulai meningkat walaupun belum mencapai apa yang diharapkan. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini dipantau dan bekerja sama dengan pemerintah setempat, sehingga dikeluarkan peraturan-peraturan yang di dalamnya terkandung undang-undang kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini agar berjalan dengan baik. Di dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat poin-poin penting untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah, yang selanjutnya yang saya akan bahas mengenai undang-undang tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada amandemen Undang-Undang 1945 pada pasal 28B ayat 2. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 butir ke-14. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada isi-isi dari undang-undang tersebut. Yang pertama dalam amandemen Undang-Undang 1945 pada pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi di sini pasal ini menjelaskan bahwa anak tersebut memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, dan juga anak perlu dilindungi dari kekerasan ataupun dari diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak. Isi pasal tersebut yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jadi pasal ini menjelaskan bahwa anak tersebut juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, baik itu mengikuti pendidikan formal ataupun non formal, sehingga minat dan bakatnya itu tersalurkan. Yang ketiga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 butir 14 yang isinya menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa yang pertama dalam poin A, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Poin B, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Poin C, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, taman kanak-anak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pada poin D, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan nonformal, kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian poin E, pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kemudian yang poin F, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oke, jadi pasal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah upaya pembinaan dari sejak lahir sampai umur 6 tahun. Nah, di sini dilakukan melalui rangsangan-rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan ataupun perkembangannya secara jasmani ataupun rohani. Yang selanjutnya mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Dan sebetulnya ini adalah salah satu materi kebijakan berhubungan dengan PAUD. Nah, karena materi ini adalah materi kelompok, sehingga saya di sini hanya menyampaikan tentang undang-undang yang mengatur tentang PAUD. Nah, untuk yang selanjutnya, mungkin di sesi yang selanjutnya akan disampaikan beberapa materi-materi yang berhubungan dengan kebijakan berhubungan dengan PAUD. Nah, untuk itu dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya tentang peraturan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini. Diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Beberapa istilah penting terkait PAUD berdasarkan Kementerian dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Di antaranya adalah Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya disebut Standar PAUD. Standar PAUD adalah kriteria tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga di sini standar pencapaian. Standar pencapaian perkembangan anak usia dini disebut STPPA, yang mana adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni. Ada juga di sini standar isi. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi, menunjukkan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia dini. Ada juga di sini standar proses. Standar proses dan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD, membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia dini. Ada juga di sini standar penilaian. Standar penilaian proses dan hasil pembelajaran. Ada juga standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Juga standar sarana dan prasarana. Saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013. Poin pertama, anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun. Poin kedua, pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Yang ketiga adalah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Yang keempat, orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat. Yang kelima, pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak. Yang keenam, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang terakhir, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Jamila dari kelas NR3 akan melanjutkan materi tentang kebijakan berhubungan PAUD, yaitu bab 3 strategi sasaran dan penyelenggaraan dan bab 4 gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif. Bab 3 strategi sasaran dan penyelenggaraan. Bagian ke-1, strategi pasal 5. Strategi pengembangan anak usia dini holistik integratif meliputi A. Penguatan dan penyelarasan landasan hukum, B. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait, C. Peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan.
D. Penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas. E. Internalisasi nilai-nilai agama dan budaya, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengantin dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal. Sasaran pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah A. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini. B. Kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, pendidikan anak usia dini, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis. C. Penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan. D. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. E. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. F. Media massa. G. Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional. Bagian kedua penyelenggaraan pasal 7. Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 2. Dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk A. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. B. Melakukan bimbingan teknis. C. Melakukan supervisi. D. Melakukan advokasi. E. Melakukan pelatihan. Pasal 8. Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten atau kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Bab 4. Gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif. Bagian kesatuan pembentukan kedudukan dan tugas pasal 9. A. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif, dibentuk gugus tugas pengembangan anak usia dini holistik integratif yang selanjutnya dalam peraturan presiden ini disebut gugus tugas. B. Gugus tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Pasal 10. Gugus tugas mempunyai tugas A. Menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan anak usia dini holistik integratif pada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. B. Memobilisasikan sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif. D. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini holistik integratif. C. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan mengembangkan anak usia dini holistik dan integratif. Pasal 11. A. Susunan keanggotaan gugus tugas terdiri dari pimpinan dan anggota. B. Pimpinan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1. Ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2. Wakil Ketua, 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Wakil Ketua 2, yaitu Menteri Dalam Negeri. 4. Anggota gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, B. Menteri Kesehatan, C. Menteri Sosial, D. Menteri Agama, E. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, F. Sekretaris Kabinet, G. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepala Badan Pusat Statistika. Pasal 12. Anggota gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, B. Menteri Kesehatan, C. Menteri Sosial, D. Menteri Agama, E. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, F. Sekretaris Kabinet, G. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, H. Kepala Badan Pusat Statistik.